kita memulai kelas hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Bapak juga baik. Oke, jadi murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang tes biografi. Nah, apa sih tes biografi itu? Kenapa sih kita belajar tes biografi? Nah, kenapa perjalanan hidup seseorang menjadi sangat menarik dan perlu untuk diceritakan? Nah, kita simak penjelasan hari ini. Nah, tes biografi sendiri merupakan tes yang berisi tentang pengalaman-pengalaman seseorang. Nah, pengalaman seseorang ini yang nantinya akan disajikan dalam narasi, dalam tulisan. Pengalaman seseorang dari susah, kemudian senang, sedih, hingga dia sukses seperti sekarang. Nah, kisah-kisah ini yang merupakan akan menjadi motivasi, inspirasi bagi kita semua yang di sini, bagi murid-murid, bagi Bapak juga. Oke, selanjutnya, ini adalah contoh dari tes biografi. Ada yang tahu ini foto siapa? Oke, baca. Betul. Biografi tes Pak B.J. Habibie yang dahulu mantan presiden Indonesia. Nah, seperti inilah gambaran sekilas tes biografi yang menyajikan tentang pengalaman dan perjalanan hidup dari seorang Pak B.J. Habibie yang penemu pesawat di Indonesia. Seperti ini, ada nama lengkap, nama, kemudian tahun lahir, tempat tanggal lahir, sekolah, seperti ini. Oke, selanjutnya, ciri-ciri dari tes biografi. Semua tes memiliki keunikan, keistimewaan, dan begitu juga dengan tes biografi. Seperti inilah ciri-ciri tes biografi. Pertama, tes biografi menggunakan struktur baku, teman-teman. Murid-murid. Nah, baku seperti tes deskripsi, tes narasi, dan tes-tes yang lain. Meliputi orientasi, reorientasi, dan peristiwa. Nah, nanti akan Bapak jelaskan. Kemudian yang kedua, isi biografi dibuat berdasarkan faktual, nyata, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Nah, apa yang bisa dipertanggungjawabkan di sini? Ya, pengalaman-pengalaman tadi, murid-murid. Pengalaman-pengalaman dari tokoh-tokoh yang sukses, inspirasi. Nah, seperti itu. Yang ketiga, gaya penulisan biografi dibuat dalam bentuk narasi. Jadi tidak ada itu dialog, semuanya narasi. Berparagraf, 2 paragraf, 3 paragraf. Seperti yang tadi, tes biografi Pak B.J. Habibie, seperti itu. Kemudian yang keempat, terdapat kisah yang menarik. Ada suatu kisah jatuh bangun, dari merintis usaha, dari gagal, dari dipecat, dari dijual rumah, ada dalam suatu tes biografi. Untuk apa? Untuk memotivasi pembaca. Untuk apa? Untuk semangat hidup, untuk semangat sukses. Siapa sih di sini yang tidak mau sukses? Pasti semuanya mau dong. Bapak juga mau, murid-murid juga mau, pastinya ini. Kemudian yang kelima, berisi kondisi untuk memotivasi seorang sehingga mencontoh atau meneladani kehidupan yang tokoh yang diangkat dalam tes biografi. Pasti tes biografi berisi tentang tokoh-tokoh yang sangat-sangat inspirasi, yang membuktikan bahwa sukses itu benar-benar ada dan nyata. Kalau kalian tidak malas dan mau berusaha, tentu berdoa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tokoh inspiratif seperti inilah. Contohnya ya, tokoh-tokoh inspiratif yang mampu dan bisa kita buat tes biografi. Yang sebelah kanan ini, ada yang kenal? Gak ada yang kenal ya? Ini menjadi Alibaba. Ya, Alibaba, salah satu orang terkaya di dunia. Namanya Jack Ma. Kemudian yang tengah, ya betul, yang tengah ini Soekarno. Pasti semuanya tahu. Beliau adalah proklamator Indonesia dan presiden pertama di Indonesia. Kemudian yang terakhir, oh yang cewek pasti tahu. Betul, yang terakhir adalah Steve Jobs. Steve Jobs sendiri adalah pendiri Apple. Nah,
murid dan bapak, orang-orang yang baca buku-buku tes biografi, yang mana untuk menjalani kehidupan yang lebih baik ke depannya. Seperti itu. Dan tentunya untuk sukses. Karena apa? Hidup cuma sekali, kita harus sukses dan berusaha semaksimal mungkin. Bagus. Oke. Nah ini struktur yang tadi. Yang orientasi, peristiwa dan orientasi. Pertama, berisi informasi mengenai latar belakang. Nah, seorang sukses biasanya tidak dibangun begitu saja. Tidak dibangun dari malas, tidak dibangun dari nyantai, tidak dibangun dari ketakutan, tidak dibangun dari mut-mutan. Ya, pasti tahu kan, kemudian dan dikit malas. Nah, dari sini seperti itu. Nah, oh, nggak ada ya? Bagus. Jadi orang sukses itu dibangun dari keadaan yang tidak enak. Keadaan yang buatnya bangkit, buatnya kuat, dan tidak mau mengeluh. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan murid? Tidak ada ya? Oke. Yang kedua, peristiwa penting. Peristiwa penting di sini kita perlu garis bawahi ya. Yang mana peristiwa ini membuat seseorang itu sukses. Jatuh, kan? Mereka dia jatuh di bawah. Kemudian membalikkan keadaan hingga sukses seperti ini. Nah, peristiwa itu yang ingin disampaikan di tes ini. Bagaimana menceritakan kondisi seorang tersebut menjadi lebih baik, jadi sukses seperti yang kita kenal. Yang ketiga, reorientasi. Nah, reorientasi ini bisa dari evaluatif komentar dari penulis terhadap pengalaman tokoh yang ditulisnya. Jadi reorientasi ini berisi tentang orientasi dan peristiwa penting yang dijadikan satu dan diceritakan kembali dengan bahasa yang berbeda di bagian terakhir. Nah, seperti itu. Reorientasi ini bersifat opsional. Opsional di sini artinya apa? Ada tahu? Nah, tuh boleh ada, boleh tidak. Tapi kebanyakan tes biografi itu ada. Ya. Untuk apa? Ya untuk mengomentari pengalaman-pengalaman mereka, pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh sukses tersebut. Mengapa sih dia bisa sukses sekarang? Seperti itu. Oke, selanjutnya kaidah pembahasan ada 4 kaidah pembahasan yang wajib dimiliki tes biografi. Pertama, ada kata ganti. Menggunakan kata ganti orang ketiga seperti ia, beliau, dia. Nah, beliau, dia ini biasanya merujuk pada tokoh yang diceritakan tersebut seperti Steve Jobs atau Jack Ma atau Soekarno. Dia, Soekarno. Nah, Soekarno adalah seperti contoh ya. Soekarno adalah seorang proklamator. Dia ini merupakan seorang presiden pertama Indonesia. Nah, jadi dia di dalam kalimat tersebut merujuk kepada ia Soekarno. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kata kerja. Pasti dong kalian tahu apa itu kata kerja. Kata kerja di sini biasanya menggunakan tindakan seperti dia bekerja, dia menulis, dia belajar, dia bersekolah. Jadi adanya tindakan yang dilakukan oleh tokoh yang diceritakan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi misal, ya Soekarno sedang berpendapat tentang 5 dasar Pancasila yang dulu belum namanya Pancasila, yaitu masih dasar negara saja. Itu termasuk kata kerja yang berpendapat. Nah, kemudian penulis seperti itu. Kemudian yang ketiga, kata sifat. Kata sifat di sini biasanya merujuk pada hal-hal positif. Pada seorang tokoh tersebut pasti memiliki hal-hal positif sifatnya, seperti dia gemar menulis, baik hati, ramah, sabar, suka menolong. Nah, seperti itu. Yang mana biasanya itu sifat-sifat ini mampu membuat kita dapat tertarik membaca, karena kita berpandangan bahwa tokoh tersebut pasti baik, pasti mendapat bahwa tokoh tersebut yang ditulis baik. Karena apa? Karena ini kata sifatnya. Kemudian kita lihat dengan kata sambung. Di sini gunakan banyak kata sambung. Nah, contohnya itu sebelum, sesudah, pada saat itu, kemudian, lalu. Itu apa? Itu bukan kejadian satu dengan kejadian yang lain. Nah, karena apa? Tes biografi ini bisa kejadian-kejadian yang dari pengalaman tidak menyenangkan, pahit, hingga suka, duka, manis, hingga sukses seperti sekarang. Oke, ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Jenis tes biografi. Nah, ini pertama berdasarkan izin. Artinya auto
riset biografi yang mana ini merupakan memiliki izin langsung dari penulis. Biasanya penulis biografi ini langsung izin kepada tokoh yang ingin dijadikan biografinya, dijadikan tes biografi dalam tulisan langsung pada beliau yang ingin dijadikan motivasi tadi orangnya, yang mana biasanya masih hidup ya teman-teman, murid-murid masih hidup. Jadi kalau murid-murid ingin menjadikan suatu tes biografi seperti kepala sekolah kita, Bu Ani itu boleh. Jadi, nah seperti itu yang namanya autobiografi, auto-riset biografi seperti itu. Kalian datang, wawancara, minta izin langsung, nah jadi kan autobiografi. Yang kedua, auto-riset biografi merupakan suatu tes biografi tanpa izin. Biasanya tokoh yang diceritakan itu sudah wafat, sudah lama meninggal. Nah, kalau dia sudah wafat, dari mana? Dari mana pengalaman yang diceritakan? Ada yang tahu? Oke, Pak, Acak. Ya, betul. Mulai dari keluarga, sahabat, istri, orang tua. Ada lagi? Oke, Ahmad. Oke, benar. Dari pengalaman-pengalaman semasa ia hidup, bagaimana ia hidup. Pasti itu ada perjalanan hidupnya. Pasti terekam, pasti. Apalagi sekarang kan zaman-zaman internet. Oke, yang kedua berdasarkan isi. Biografi perjalanan hidup merupakan biografi isinya perjalanan hidup seseorang. Ini pasti lumrah, paling banyak itu kan perjalanan hidup seseorang. Dari dia jatuh bangun, dari kecil, dewasa, dari remaja dulu. Dari kecil ya remaja, terus dewasa hingga sukses seperti sekarang. Apa saja yang dia lakukan selama hidup. Fokus pada biografi perjalanan hidup. Kemudian yang kedua biografi perjalanan karir. Karirnya bagaimana? Sejak dia kerja, awal kuliah dia manajer. Oh dia kerja ikut orang. Kemudian dia bisnis kecil-kecilan. Terus usaha mungkin besar. Terus usahanya bangun. Terus dia buat usaha lagi. Nah seperti itu karir, jatuh bangun. Ini ada di biografi perjalanan karir ya. Oke. Selanjutnya berdasarkan masalah yang dibahas ada 3. Pertama biografi politik. Biografi politik biasanya untuk kampanye, kepentingan tertentu yang digunakan mencari suara seperti kemarin Pak Prabowo atau Mas Anies, kemudian Pak Ganjar, seperti itu boleh. Biografi politik digunakan untuk mencari suatu suara, kepentingan penulis atau tokoh yang diceritakan. Ada syarat tertentu dari pembuatan biografi tersebut. Biasanya itu menunjukkan nilai-nilai positif dari kampanye dan dari diri orang yang ingin menjadi pemimpin, presiden atau gubernur atau sejenisnya tersebut. Nah, kemudian yang kedua biografi intelektual. Pasti intelektual. Nah, benar, yang ilmiah. Contohnya seperti siapa? Nah, ayo, ada yang tahu? Oke. Pelan-pelan. Siapa? Oke, betul. Albert Einstein. Oke, tahu ya kan? Semuanya pasti tahu sih. Itulah. Dia adalah seorang tokoh ilmuwan terkenal di dunia. Pasti kan semua tahu. Nah, kalau kita menuliskan tokoh tersebut, pasti banyak membaca, tertarik mereka. Nah, masuk di sini biografi intelektual. Hidup tokoh intelektual dari sudut pandang ilmiah. Dari ketiga berdasarkan jurnalistik seperti yang tadi. Jurnalistik ini langsung dari orangnya, wawancara secara langsung. Syaratnya apa? Benar, orangnya harus masih hidup ya benar. Kalau sudah mati nggak bisa secara jurnalistik karena beliau kan sudah wafat. Seperti itu. Yang selanjutnya berdasarkan penerbit ada 2, buku sendiri dan buku subsidi. Kalau buku sendiri merupakan biografi tokoh yang dijadikan buku penerbit dengan biaya produksi tarif sendiri, jadi secara individu tanpa sponsor. Biasanya ini untuk percetakan dan pemasaran sendiri, jadi ini bahkan sendiri, jual sendiri, nah diterbitkan sendiri seperti itu. Yang kedua buku subsidi. Buku subsidi sendiri merupakan buku biografi tokoh yang disponsori oleh PT atau perusahaan tertentu. Nah, biasanya itu untuk menjual branding ya. Tahu, branding sponsori suatu brand, merek yang tertentu agar mereka itu mau beli. Nah, seperti katakanlah itu tadi Jack Ma, kalau dia membuat biografi, artinya orang-orang seperti secara tidak langsung orang-orang seperti kita diajak untuk melihat Alibaba itu seperti apa, atau gambarnya Steve Jobs aja ya. Nah,
biografi Steve Jobs itu gimana. Saya nggak langsung itu menarik kalian untuk membeli Apple atau iPhone, MacBook, dan produk-produk lainnya Apple. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan di sini? Oke, Rahmat, apa Rahmat? Oh iya, boleh, itu saja. Kalau semisal kita membuat biografi seseorang yang tidak cukup terkenal, tapi dia inspiratif, boleh seperti orang tua kita, nenek kita, kakek, atau kakak kita, itu boleh. Yang penting ada tadi struktur, nilai-nilai positif, dan memuat perjalanan yang menginspiratif, memotivasi kita menjadi lebih baik lagi. Oke, selanjutnya. Oke, ini tugas kalian. Buat 4-5 kelompok. Jumlahnya berapa? 32 ya? Oke. 4 ya? 4-5 kelompok. Juga 6-7 siswa. Oke. Bebas. Bebas, boleh disiplin, boleh berjalan turun absen juga boleh. Nah, terusnya apa? Cari satu tes biografi di internet, di majalah, di koran, dimanapun, di buku, terserah. Kemudian identifikasi struktur, kaidah bahasa dan jenis tes biografi tersebut. Nah, mudah sih, pasti. Apalagi murid-murid sekarang udah cerdas, bisa gunakan internet. Kemudian yang kedua, tugas individu. Buatlah tes biografi tokoh inspiratif yang kamu ketahui. Nah, ini kalian cari satu tokoh. Punya satu kelas gak boleh sama ya, gak boleh sama. Banyak itu tokoh inspiratif, banyak. Kalian cari sendiri, banyak. Gak boleh sama. Iya, cari di Google ada itu tokoh-tokoh inspiratif namanya. Nanti kamu tulis ya, terus kamu kirim ke saya listennya. Ketua kelasnya siapa? Soleh. Oh, gak masuk dia. Oh iya, Farida nanti tolong ya, kamu wakilnya ya. Iya. Nanti kirim ke saya ya, nama-namanya. Misal Rahmat, siapa? Contoh Muhammad Hatta, terus si Rofi, sana itu siapa? Bung Tomo, boleh, bebas. Jadi seperti itu ya tugasnya untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, nanti dikumpulkan di jam istirahat di pertemuan selanjutnya. Coba boleh. Nah, sudah selesai. Oke, refleksi kita hari ini. Mas Bambang, sebelah wajah ya. Silakan. Refleksikan kita hari ini. Kamu dapat apa saja? Oke, bagus. Teman. Oke, sudah Mas Bambang satunya. Nah, ini Mbak Surti ya. Iya, Mbak Surti. Refleksikan hari ini gimana? Oke. Selain yang sebutkan sudah Bang. Oke. Oh, bagus. Oke. Jadi tes biografi ini, oke Bapak sedikit ulas ya. Tes biografi ini suatu teks yang dibuat oleh seseorang, bukan tanpa alasan tentunya. Semua tes itu dibuat dengan tujuan tertentu, termasuk tes biografi ini. Tes biografi ini merupakan suatu teks yang mana diciptakan untuk memotivasi kita, memberikan inspirasi kita bahwa orang-orang sukses di luar sana seperti Steve Jobs, Jack Ma, Yas Karno atau mereka seperti itu Mark Zuckerberg ya itu mereka itu melalui kegagalan juga, pengalaman jatuh bangun, tidak langsung sukses, tidak langsung keadaan yang namanya instan ini. Jadi murid-murid, kalian masih muda ya, Bapak harap kalian itu mau belajar tekun, rajin, berdoa, dan teguh pendirian. Mumpung masih muda, terus semangat, tingkatkan lagi. Jangan malas. Pasti bisa sukses, bisa berhasil. Siapa sih yang nggak mau banggakan orang tua? Pasti kan kalau mau banggakan orang tua, ibu bapak kalian. Siapa sih yang nggak mau sukses? Kalian semua mau sukses kan? Jadi itu intinya semangat belajar. Nah, terus sama sih hubungannya kita sukses sama nggak sukses? Yang tes biografi. Nah, tuh dengan tes biografi kita mampu, bukan di sini juga mampu belajar pengalaman dari orang sukses sebelumnya. Itu apa? Bahwa mereka itu jangan menyerah, jangan perlu semangat, jatuh bangun, dan bahwa sukses itu ada kalau kita mau berusahakan. Jangan mau instan. Jadi sekarang maunya instan terus. Gak ada instan. Kita harus semangat, mulai dari bawah.
jatuh bangun duduk, nikmati prosesnya, fokus proses. Cita-cita kalian apa? Oke, TNI, oke, Polri, boleh. Guru, boleh. Kriptomania, boleh, Pak. YouTuber, TikTokers, boleh. Nah, pengusaha, Bapak dukung cita-cita kalian. Semoga teman-teman di sini cita-citanya tercapai dan terkabul. Dan sukses, sehat selalu. Amin. Ya, terima kasih. Itu aja juga. Ya, mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini di tes geografi. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Ya. Berlayar dengan kasih, cukup sekian dan terima kasih. Kita berdoa dulu. Silakan pimpin doa. Doa mulai. Doa tak pernah usai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu dan semangat.